nggak sih, kamu udah niat belajar atau kerja, tapi ujung-ujungnya malah rebahan scrolling HP. Padahal deadline udah dekat, tapi rasa malas nggak bisa hilang. Kenapa ya kita sering malas, padahal banyak tugas? Halo, selamat datang di channel Fantasy Idea. Di sini kita bahas pengetahuan yang membuat kamu makin pintar. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik tombol subscribe sekarang juga. Pertama, malas itu sebenarnya bukan berarti kamu bodoh atau nggak punya motivasi sama sekali. Malas adalah respon alami otak untuk menghemat energi. Dalam sains, ini disebut energy conservation. Tubuh selalu memilih jalan paling mudah, yaitu istirahat, daripada mengerjakan sesuatu yang sulit dan membosankan. Analoginya seperti HP. Kalau baterai tinggal 10%, kita langsung aktifkan mode hemat daya. Nah, otak kita juga begitu. Otak lebih memilih untuk mengurangi aktivitas supaya energinya tidak cepat habis dan tubuh tidak gampang kelelahan. Tapi, ada faktor penting lain, yaitu dopamin. Dopamin ini sering disebut hormon motivasi. Kalau kita main game, scrolling media sosial, atau nonton film, dopamin langsung naik karena ada reward instan. Sebaliknya, kalau kita sedang belajar ataupun sedang bekerja, rewardnya tidak langsung terasa. Jika kita belajar atau bekerja sekarang, hasil yang kita dapat mungkin baru kelihatan sehari atau sampai sebulan ke depan. Otak tidak suka menunggu, jadi dopaminnya rendah. Lalu kita merasa malas. Itulah kenapa 2 jam bisa cepat banget kalau main game. Tapi 15 menit belajar bisa terasa seperti 2 jam. Selain dopamin, ada juga beberapa faktor lain yang mempengaruhi kemalasan kita. Di antaranya, kurang tidur. Kurang tidur atau begadang bikin energi di tubuh kita jadi cepat habis, sehingga otak menjadi sulit fokus mengerjakan sesuatu. Distraksi berlebihan juga merupakan faktor yang membuat kita malas. Seperti saat kita sedang belajar maupun bekerja, dan melihat HP sedang tergeletak di meja. Tentu saja hal ini seperti magnet bagi kita, dan bikin kita tergoda untuk mengambil HP tersebut, membukanya, dan scrolling media sosial, ataupun mencari hiburan. Tugas yang terlalu besar juga dapat mengakibatkan kemalasan. Saat kita sedang bekerja dan melihat ada 10 halaman laporan yang harus diulas maupun dikerjakan, tentu saja hal ini langsung membuat otak kita panik dan memilih untuk menundanya dan mencoba mencari jadwal di hari lain untuk mengerjakannya. Tidak adanya tujuan yang jelas juga merupakan faktor penyebab kemalasan. Kalau kita tidak tahu mau melakukan apa dan memulai dari mana, otak cenderung menundanya, dan otak akan mengarahkan kita untuk beristirahat atau mencari hiburan yang membuat kita merasa senang dan bahagia. Terkadang, kebosanan juga dapat menjadi faktor kemalasan. Pada saat di tengah pekerjaan, dan kita merasa bosan, secara otomatis, otak akan mengarahkan kita untuk berhenti dan beristirahat. Bahkan, mengarahkan kita untuk mencari hiburan saja daripada melanjutkan pekerjaan membosankan tersebut. Universitas Harvard juga pernah melakukan penelitian terkait hal ini. Menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Universitas Harvard, rata-rata manusia dapat menghabiskan 47% waktunya untuk main wandering atau melamun. Bukannya mengerjakan hal yang penting dalam hidup, atau bisa dibilang, kita membuang-buang banyak sekali waktu hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita, seperti berhayal atau melamun. Untungnya, ada beberapa trik yang dapat kamu lakukan untuk melawan rasa malas dan meningkatkan value hidup kamu. Dan trik yang dapat kamu lakukan yaitu membuat tugas terpisah.
Dengan membuat tugas terpisah atau memecah tugas menjadi bagian kecil, dapat membantumu untuk melakukan atau mengerjakan tugas prioritas terlebih dahulu. Jangan pikirkan untuk langsung menyelesaikan 10 halaman sekaligus. Namun pikirkan saja untuk menyelesaikan satu paragraf terlebih dahulu. Dengan cara ini, kamu dapat fokus pada satu hal yang kamu kerjakan dan tidak membebani otak kamu. Kita juga dapat menggunakan aturan 5 menit. Katakan pada dirimu sendiri, aku akan kerjain 5 menit dulu, baru istirahat. Biasanya, setelah kita mulai, kita akan keterusan mengerjakannya. Hal ini dikarenakan kita sedang memancing otak kita untuk fokus, dan tanpa sadar, kita dapat mengerjakan pekerjaan atau tugas tanpa ada rasa malas yang muncul, bahkan sampai tugas yang kita kerjakan itu selesai. Trik berikutnya yang dapat kamu lakukan yaitu menyingkirkan distraksi. Taruh HP di luar kamar agar kamu dapat mengaktifkan mode fokus dan tidak teralihkan oleh HP, sehingga kamu dapat mengerjakan tugas maupun pekerjaan tanpa ada gangguan. Hal lain yang dapat kita lakukan untuk mengurangi ataupun menghilangkan rasa malas yaitu tidur yang cukup dan olahraga ringan, karena energi fisik sangat memengaruhi motivasi mental kita. Jadi, perasaan malas itu normal, tapi jangan sampai membuat hidup kita tertunda. Ingat, tugas yang kamu tunda hari ini tidak akan menghilang, malah akan semakin menumpuk. Kalau kamu punya trik jitu untuk mengatasi rasa malas, tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan konten pengetahuan menarik lainnya.